Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di mata Bing Zui sekarang, setelah dia melihat pil yang ada di dalam kotak itu, dia bagaikan melihat harta yang tak ternilai harganya. "Nak, apakah ini untuk Bibi?" tanya Bing Zui. Aku hanya bisa membuat 10 pil saja, tapi itu cukup untuk ibu dan bibi yang lainnya," ucap Lin Tian. "Wah, terima kasih nak, kalau begitu bibi akan kembali ke kamar dulu," ucap Bing Zui yang langsung pergi dari situ, dan segera meninggalkan Long Hutian dan Lin Tian yang masih terdiam. Akhirnya mereka saling pandang setelah Bing Zui pergi, dan sedikit mendesah di hati mereka. "Itulah wanita, jadi sebaiknya kamu harus berhati-hati jika memilih wanita, kamu tahu kan maksud paman," ucap Long Hutian. "Iya paman, aku mengerti maksud paman. Tapi kan, aku tidak percaya hanya karena pil itu." Lin Tian bahkan tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu hanya belum tahu hati wanita yang sesungguhnya, dan suatu saat nanti kamu akan mengerti," balas Long Hutian. Lin Tian hanya bisa mendesah setelah mendengar ucapan Long Hutian. Tetapi saat dia memikirkan seorang wanita cantik di pikirannya, bagaimana keadaannya sekarang? Pikir Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian dan Long Hutian mengobrol bersama-sama sambil minum. Walaupun Lin Tian tidak terlalu suka mabok-mabokan, tapi dia tetap menemani pamannya untuk mabok-mabokan, karena jarang-jarang dia berkunjung ke sini. "Paman, bagaimana keadaan kakek dan leluhur tua?" tanya Lin Tian. "Oh, apakah kamu ingin menemui mereka?" Long Hutian bertanya balik. "Iya paman," jawab Lin Tian. "Baiklah, mari ikut paman," ucap Long Hutian. Lalu mereka keluar dari ruang makan itu, dan menuju ke sebuah puncak gunung yang cukup tinggi dari kediaman keluarga naga. Setelah tepat berada di atas puncak, Long Hutian berhenti di atas sebuah formasi di sana. "Long Hutian ingin bertemu dengan leluhur," ucap Long Hutian. "Lin Tian ingin bertemu kakek dan leluhur tua," ucap Lin Tian. Untuk beberapa saat di sana, mereka masih tidak mendapatkan jawaban. Tetapi setelah beberapa saat, formasi itu segera terbuka, dan suara tua terdengar di pikiran mereka. "Masuklah," ucap seseorang. "Ayo masuk," ucap Long Hutian kepada Lin Tian. "Iya paman," balas Lin Tian. Lalu mereka masuk ke dalam formasi tersebut, dan di dalam formasi itu terpampang keindahan alam yang luar biasa. Hal itu pun membuat kagum Lin Tian yang baru pertama kali ke sana. "Apakah kamu kagum?" tanya Long Hutian. "Iya paman, aku tidak pernah menyangka bahwa tempat kakek tinggal sungguh indah, dan aura di sini juga lebih bagus daripada di luar," jawab Lin Tian sambil memuji. "Hahaha, begitulah, itu karena formasi ini yang sudah dibuat sangat lama, dan itu dibuat oleh leluhur dari Sekte Langit sendiri, yang dulu sudah menjadi Raja Grandmaster Arai," ucap Long Hutian. "Wow!" Lin Tian pun terkejut dan tidak menjawab. Dunia yang sekarang dengan yang dulu sangatlah berbeda. Dahulu, dunia ini sudah terikat dengan dunia dewa. Siapapun yang bisa melebihi tingkat tertentu, maka dia bisa naik ke alam dewa. Tapi sekarang, di dunia itu tidak ada lagi yang bisa naik sejak leluhur terakhir dari Sekte Langit naik ke alam dewa. Bahkan siapapun yang mencapai puncak abadi langit sekalipun, dia tidak bisa menembus alam yang lebih tinggi lagi, ucap Long Hutian. Setelah beberapa saat mereka terbang, Lin Tian melihat ke arah hamparan tanah yang cukup luas. Dan di sekelilingnya dihiasi berbagai macam bunga yang indah, lalu ada rumah yang tidak terbilang besar atau kecil yang ada di sana. Dan di saat mereka telah mendekat, Lin Tian melihat dua orang tua yang sedang duduk di depan rumah itu, dan keduanya melihat Lin Tian dengan senyum senang di wajahnya. "Salam ayah, salam kakek," ucap Long Hutian. "Salam kakek dan leluhur tua," ucap Lin Tian. "Sudah jangan memberi hormat terus, kami sudah bosan," hahaha, ucap orang tua berbaju biru.
Dia adalah ayah dari Long Hutian yang bernama Long Du, dan pria di sebelahnya bernama Long Xin. Long Xin sendiri merupakan leluhur tua dari keluarga naga, dan sekaligus ahli terkuat yang ada di sana. Hahaha, Lin Tian, akhirnya kamu mengunjungi kami juga, ucap Long Xin. Hehehe, leluhur, sudah lama sekali leluhur, apakah leluhur masih sehat seperti biasa, balas Lin Tian. Hahaha, tentu saja, aku masih cukup kuat untuk melihatmu tumbuh lagi, ucap Long Xin. Tentu saja dong, leluhur naga adalah yang terkuat, balas Lin Tian dengan tegas, dan sangat memuji leluhur tua itu. Nah, kamu bisa saja memujiku seperti itu, dan aku cukup senang mendengarnya jika itu kamu yang berbicara, hahaha, ucap Long Xin dengan bahagia. Sudahlah, mari duduk dulu, ada apa kamu ingin bertemu dengan kami? Tanya Long Du. Oh, lalu, kedua orang itu duduk bersebelahan dengan kedua leluhur itu. Lalu, Long Xin meminta Lin Tian untuk menceritakan keadaan kelima leluhur tua kepada Lin Tian. Lin Tian pun menjawabnya, mereka sedang dalam pelatihan untuk menembus ke tahap alam abadi langit. Setelah mendengar jawaban dari Lin Tian, keduanya ikut senang untuk kelima orang tua itu. Bagi Long Xin sendiri, dia sudah menganggap kelimanya seperti anaknya sendiri. Sejak guru mereka mati untuk menyelamatkan dunia ini, dan bahkan keluarganya juga berhutang budi kepada guru mereka. Terlebih lagi, mereka berdua sudah seperti saudara sejak lama. Jadi wajar saja, jika dia sangat senang mendengar kabar mereka akan menembus ke tahap alam abadi langit. Kamu sendiri ngapain ke sini? Tanya Long Du. Aku ingin memberikan ini untuk kakek dan leluhur, jawab Lin Tian sambil mengeluarkan dua buah, yang mana buah itu adalah buah abadi. Ini buah abadi, ucap mereka bertiga secara serentak. Benar sekali, ini untuk kakek dan leluhur. Aku berharap, ini bisa membantu kalian maju lebih jauh, ucap Lin Tian. Ini juga yang menjadi salah satu tujuan dia datang ke sini, yaitu untuk memberikan buah abadi kepada mereka berdua. Lin Tian juga mengeluarkan teknik naga yang diberikan Lin Long kepadanya, dan setelah menerima teknik itu, keduanya tahu kalau itu adalah hadiah dari Lin Long, dan mereka pun tidak menolaknya. Karena mereka juga tahu bahwa, siapa Lin Long itu yang sesungguhnya. Hahaha, baiklah, dengan ini kami bisa maju lebih jauh lagi dalam hal kultivasi, dan ini sangatlah berharga, ucap Long Du sambil tertawa. Long Hutian yang melihat itu hanya terdiam, dan matanya masih melihat ke arah buah yang ada di meja. Heh, cucuku yang telah memberikan buah itu kepadaku, kenapa kamu melihatnya seperti itu? Tanya Long Du sambil memarahi Long Hutian. Oh tidak, ayah, ayolah, itu adalah buah abadi, tentu saja aku juga ingin, balas Long Hutian dengan agak sedih. Heh, kamu urus keluarga saja sana. Karena ini diberikan Lin Tian untuk kami, jadi, kamu jangan berharap, ucap Long Du. Iya, balas Long Hutian dengan sedih. Paman, ini untukmu juga, ucap Lin Tian sambil memberikan buah abadi ke tangan Long Hutian. Wah, hahaha, terima kasih keponakan kecil, hahaha, ucap Long Hutian dengan bangga. Aku bukan keponakan kecil lagi, karena aku sudah punya adik, ucap Lin Tian. Hahaha, aku lupa, ucap Long Hutian sambil tertawa dengan senang. Cih, kamu jaga keluarga saja sana, sampai para pemuda kita masuk ke tanah rahasia. Setelah selesai, kamu boleh melakukan kultivasi lagi, ucap Long Du kepada Long Hutian. Iya ayah, jawab Long Hutian dengan sedikit tak berdaya, ketika melihat sikap ayahnya itu. Nak, apakah masih ada lagi yang kamu ingin lakukan? Tanya Long Xin yang mengerti niat Lin Tian. Anak ini tidak akan menemui mereka, jika hanya untuk memberikan buah ini. Jika perlu, dia bisa saja meminta Long Hutian untuk memberikan buah ini kepada mereka. Saat aku ke sini, aku merasakan hal yang aneh. Kakek, paman, dan leluhur,
bisakah kalian mengunci ruang di sini secara menyeluruh? Tanya Lin Tian dengan serius. Oh, memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Balas Long Xin yang juga menatap Lin Tian dengan serius. Setelah itu, Lin Tian menceritakan apa yang dia rasakan saat pertama kali sampai di sini, dan dia juga mulai mengatakan kepada mereka apa rencana selanjutnya di sana. Oh, kalau begitu, aku berikan kamu wewenang untuk mengaturnya besok, ucap Long Xin sambil tersenyum. Sial, kita harus menunda latihan ini untuk sementara, ucap Long Du dengan sedikit kesal. Tapi, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Long Hutian. Tenang saja, aku juga setuju denganmu, dan aku juga percaya padamu, bukankah kita adalah keluarga? Ucap Long Hutian sambil tersenyum. Dia tentu saja percaya terhadap keponakan kecilnya ini, walaupun dia hanya bertemu beberapa kali saat berkunjung ke Sekte Langit. Tetapi dia tahu dengan apa yang telah dilakukan anak ini sejak kecil. Terima kasih paman, kakek, dan leluhur, yang telah percaya kepadaku, ucap Lin Tian. Hahaha, tentu saja, aku lebih percaya kepadamu daripada kepada cucu-cucuku dan anakku itu, ucap Long Xin sambil tertawa. Mendengar itu, ini membuat Long Du dan Long Hutian hanya menggelengkan kepala mereka. Apa-apaan orang tua ini, padahal aku ini cucu kandungnya sendiri, gumam Long Hutian di dalam hatinya. Baiklah, ambillah lencana ini, dan besok biarkan pamanmu itu membantumu. Kami akan mengawasimu dari jauh, dan lakukanlah apa yang kamu rencanakan itu, ucap Long Xin dengan serius. Tetapi di sekitarnya, mereka bertiga bisa merasakan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya, dan mereka tahu kalau leluhur tua sedang marah sekarang. Baiklah leluhur, balas Lin Tian. Ya udah, kamu istirahat saja dulu, ucap Long Xin. Baiklah leluhur, balas Lin Tian. Lalu, Lin Tian dan Long Hutian pergi dari tempat itu. Dia juga memerintahkan kepada para pelayan untuk membawa Lin Tian ke kamarnya, dan Long Hutian kembali ke kamarnya sendiri, agar besok dia bisa mempersiapkan diri untuk acara besarnya. Di dalam kamar Lin Tian. Lebih baik besok aku akan memperlihatkan kekuatanku di alam ilahi saja, pikir Lin Tian. Informasi yang dia dapat dari leluhur dan juga pamannya, itu sangat berguna baginya. Tetapi menurutnya, besok hal yang besar tidak akan terjadi. Lalu, Lin Tian mulai menutup mata di atas kasur itu untuk berkultivasi. Pada malam itu, dia sepenuhnya berlatih tentang teknik naga yang diberikan Lin Long kepadanya. Setidaknya, tempat ini cocok untuk melatih hal itu, pikir Lin Tian di dalam hatinya. Anak itu memang sangat pintar untuk mengambil hati orang tuaku, ucap perempuan berbaju merah, yang saat ini sedang duduk bersama para pemuda di halaman keluarga naga. Kakak, saudara Lin itu cukup kuat, ucap Long Niu yang kalah dari Lin Tian saat dia datang. Kenapa kamu membela orang itu, dan tidak membela aku? Teriak wanita itu. Aku, Long Niu tidak bisa menjawab. Kamu sangat takut dengan laki-laki itu, karena kamu telah dikalahkan olehnya bukan, ucap seorang pemuda berpakaian biru yang muncul di depan mereka. Aku tidak takut dengan orang itu, dan aku hanya mengakui kekuatannya yang sangat kuat, balas Long Niu. Hahaha, kamu hanya takut kalau dia menang hanya karena keberuntungannya saja. Lihat saja, besok aku akan membuatnya berlutut, ucap pemuda itu. Saudara Chu, aku mendukungmu, dan berikan pemuda itu pelajaran, ucap Long Qiao. Hahaha, saudari Qiao tenang saja, aku akan memukulnya dengan sangat keras. Bukankah dia juga seorang alkemis, jadi, jika dia terluka parah, pasti dia bisa sembuh dengan cepat, balas Long Chu. Dia adalah generasi terkuat saat ini di keluarga naga, dan kultivasinya berada di alam ilahi tingkat kelima. Namanya adalah Long Chu. Di keluarga itu, banyak orang yang kagum dengan kecepatan kultivasinya. Tapi ada beberapa tetua yang merasa curiga bagaimana mungkin kultivasi pemuda itu bisa naik dengan cepat, yang padahal dia dulu tidak sekuat itu.
Aku akan mendukungmu saudara Chu, ucap Long Qiao. Bagus, hahaha, kalian yang kalah oleh manusia sampah itu, ini hanya akan membuat malu keluarga naga kita, ucap Long Chu dengan mengejek pemuda-pemuda yang telah kalah oleh Lin Tian itu. Kamu, ucap Long Hei yang akan marah, tapi ditahan oleh Long Niu. Cih, saudari, aku pergi dulu. Aku merasa bosan berbicara dengan orang-orang yang lemah ini, ucap Long Chu. Kamu benar, aku juga merasa heran, karena mereka bisa-bisanya menyerah begitu saja oleh pemuda itu, ucap Long Qiao. Setelah mengatakan itu, keduanya pergi bersama-sama dan meninggalkan pemuda-pemuda tadi dengan tatapan menghina. Saudara, kenapa kamu menghalangiku? Ucap Long Hei dengan marah. Iya benar, dia sangat sombong di hadapan kita, harusnya kita memberinya pelajaran. Ucap salah satu dari pemuda itu. Biarkan saja mereka bersikap sombong seperti itu, karena bagaimanapun juga, dia adalah keluarga kita. Mungkin saja besok dapat menyadarkannya setelah melawan saudara Lin, ucap Long Niu sambil menghela nafas. Mungkin para pemuda ini tidak tahu, tapi dia adalah cucu dari tetua agung. Jadi, dia tahu masalah yang sedang berada di dalam keluarga. Apalagi, dengan Long Chu dan ayahnya yang merupakan tetua kedua yang bernama Long Wei, itu banyak tetua lain yang merasakan ada hal yang aneh, karena tiba-tiba saja kekuatan kedua orang itu bisa meningkat dengan cepat. Dan bahkan, sudah beberapa kali Long Wei tidak ikut dalam rapat keluarga. Selama dia ikut rapat, dia akan selalu menentang beberapa tetua lain. Long Niu sendiri pernah mendengar bahwa, Long Wei pernah melawan kepala keluarga saat rapat 3 tahun lalu. Dan telah dikabarkan juga bahwa, di beberapa kota yang dikuasai oleh keluarga naga, itu banyak anak-anak dan wanita muda yang menghilang secara misterius. Banyak ahli dari keluarga mereka yang pergi menyelidiki hal itu, tapi hasil yang didapat selama hampir 4 tahun ini tidak membuahkan apapun. Bahkan ada beberapa tim yang dikirim untuk menyelidikinya, mereka malah menghilang secara misterius. Akibatnya, sampai sekarang hal itu menjadi perhatian dari keluarga mereka. Sepertinya akan terjadi badai besar di keluarga kita, ucap Long Niu dengan sedih. Mendengar dan melihat ekspresi Long Niu, semua pemuda yang ada di sana merasa aneh, dan mereka tidak melanjutkan masalah tentang kesombongan Long Chu sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.